Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang intervilane routing. Nah, intervilane routing itu adalah menghubungkan antara VLAN 10 dan 20 atau menghubungkan network yang berbeda. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya router. Oke, kita perkecil saja seperti ini. Lalu kita masukkan untuk routernya, kita pilih yang paling kanan. Untuk routernya kita taruh di sini, lalu kita hubungkan ke switch pertama. Nah, untuk menghubungkannya itu kita hubungkan pada satu switch saja. Lalu di sini kita definisikan untuk IP address yang akan kita gunakan untuk default gateway-nya. Oke, di sini untuk VLAN 1 akan menggunakan 192.168.1.1/24. Oke, lalu untuk VLAN 10 di sini akan menggunakan 192.168.10.1. Lalu untuk yang VLAN 20-nya 192.168.20.1/24. Oke, /24. Lalu kita masuk ke routernya. Ini kita masuk pada tab CLI. Nah, di sini ada yes atau no, kita klik N aja. Oke, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, di sini yang mengarah ke switch pertama itu adalah FA00. Kita bisa masuk pada interface-nya FA00. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di sini masih merah, tandanya itu belum nyala. Dan cara menyalakannya teman-teman bisa ketikkan no shutdown. Nah, perhatikan di sini sudah hijau, artinya sudah nyala. Oke, lalu kita langsung saja untuk konfigurasikan IP address-nya. Untuk VLAN 1 terlebih dahulu, jadi IP address, masukkan IP-nya 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, di sini kita enter. Lalu kita exit, lalu do show IP interface brief. Oke, di sini untuk IP-nya sudah ada yang FA00. Oke. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan untuk VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 itu karena tidak ada interface yang terhubung, kita harus membuat sub interface. Oke. Di sini kita bisa mengetikkan, untuk caranya adalah interface FA00 lalu titik 10. Nah, titik 10 ini adalah kita bikin sub interface pada FA00. Lalu kita enter. Oke, di sini kita bisa konfigurasikan encapsulation. Jadi komennya adalah encapsulation.1q lalu 10. Artinya adalah interface FA00 titik 10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Oke, kita enter. Dan kita masukkan untuk IP address-nya. IP address. Lalu
192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Lalu kita exit dulu. Kita cek do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada untuk FA00.10 untuk IP address-nya. Lalu kita konfigurasikan pada VLAN 20-nya. Jadi sama seperti VLAN 10, interface FA0/0 lalu titik 20. Kita enter. Lalu encapsulation-nya encapsulation.1view. Lalu 20. Kita enter. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya. IP address 192.168.20.1. Lalu subnet masknya 255.255.0. Oke, kita enter. Lalu kita exit. Sini kita lihat untuk IP address-nya. Do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada untuk IP-nya. Oke, lalu kita konfigurasikan pada PC-PC-nya. Kita akan masukkan default gateway-nya. Nah, default gateway-nya ini diisi dengan IP yang sudah kita konfigurasi di router. Oke, kita lihat pada desktop IP configuration. Jadi di sini untuk default gateway-nya untuk IP yang sudah kita konfigurasikan di router. Oke, untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, karena ini sama dengan IP PC-nya, maka untuk IP PC-nya kita ganti jadi 20. Oke, di sini kita kopikan saja. Oke, lalu kita konfigurasi di PC 2 dan 3. Oke, untuk default gateway-nya di sini kita pastikan. Oke, sudah. Lalu untuk PC 3 default gateway-nya. Oke, lalu kita lakukan di VLAN 20-nya. Oke, kita masuk pada PC 4 desktop. Lalu masukkan 192.168.20.1. Karena ini sama, kita ganti juga. Oke, kita kopikan lagi. Pada PC 5 kita masukkan default gateway-nya. Oke, pada PC 6 default gateway-nya kita masukkan. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasikan untuk terangnya untuk interface yang mengarah ke routernya. Oke, kita lihat interface FA08. Oke, kita masuk pada switch pertama pada tab CLI. Di sini kita masuk pada mode global konfigurasi, lalu masuk pada interface FA08, lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu di sini kita coba untuk mengirim paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, ini sudah sukses. Oke, kita coba dari PC 2 ke PC 5. Oke, ini juga sudah successful. Lalu yang terakhir dari PC 3 ke PC 6. Oke, ini juga sudah sukses. Selanjutnya, kita akan belajar cara konfigurasi DHCP server pada router.
Oke, jadi pada DHCP server ini kita tidak akan mengetikkan satu persatu untuk IP-nya, karena kita akan mendapatkan secara otomatis. Oke, langsung saja kita masuk ke routernya. Oke, di sini kita masuk pada mode privilege, lalu contact. Nah, untuk komennya, kita bisa mengetikkan IP DHCP pool. Nah, kita akan buat terlebih dahulu pada VLAN 10. Oke, kita enter. Nah, artinya IP DHCP pool ini akan dipakai oleh VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya yang akan dipakai pada DHCP pool VLAN 10. Nah, jadi kita ketikkan network, lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini kenapa 0? Karena ini network. Jadi di sininya 0. Sebelumnya kita konfigurasi di sininya 1. Oke, kita enter. Lalu kita membutuhkan yang namanya gateway. Kita masukkan IP gateway-nya yang sebelumnya kita konfigurasikan di router. Oke, dengan mengetikkan default router, lalu masukkan 192.168.10.1. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan DNS-nya, DNS server 888. Nah, ini adalah salah satu IP Google. Oke, kita enter. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP servernya pada VLAN 10. Oke, lalu kita buat untuk VLAN 20. Kita exit dulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. VLAN 20. Kita enter. Lalu masukkan networknya 192.168.20.0. Lalu subnet masknya 255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan untuk IP gateway-nya, yaitu default root 192.168.20.1. Oke, kita masukkan untuk DNS servernya sama 888. Oke, sudah. Lalu kita buat untuk VLAN 1. Jadi IP DHCP pool VLAN 1. Kita enter. Lalu networknya 192.168.1.0. Subnet masknya jangan lupa 255.255.0. Oke, lalu default routernya 192.168.1.1. Kita enter. Lalu DNS 888. Oke, ini sudah untuk konfigurasinya. Lalu kita coba. Cara mencobanya, kita bisa masuk ke PC. Kita coba pada PC 7 ini. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita bisa hapus dulu untuk IP-nya. Lalu kita masuk pada DHCP. Oke, kita tunggu. Nah, di sini IP-nya sudah diberikan, yaitu 10.4. Oke, kita akan menggunakan IP DHCP untuk yang ada di ruangan 2. Oke, kita ganti semuanya. Kita hapus.
kita hapus untuk yang ini, lalu kita tunggu sampai IP-nya diberikan. Oke. Lalu pada PC 9 IP configuration kita hapus, lalu kita tunggu. Nah, ini sudah diberikan. Lalu pada PC 10 IP configuration kita hapus, lalu kita tunggu. Oke, ini juga sudah diberikan pada PC 11 dan 12. Oke, kita hapus, lalu kita tunggu. Nah, lalu pada PC 12 kita hapus. Oke, kita tunggu. Nah, inilah cara konfigurasi DHCP server. Selanjutnya kita akan membahas tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, ini adalah switch layer 2 dan di sini adalah switch layer 3. Untuk switch di ruangan 3 tipenya adalah, kita tuliskan, tipenya adalah 2960. Lalu untuk yang ini tipenya adalah 3560. 3560. Oke. Apa sih bedanya untuk switch layer 2 dan switch layer 3 itu? Nah, untuk switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalkan komunikasi antara VLAN 10 itu bisa, jadi misalkan dari PC 13 ke PC 15 itu bisa, tetapi ke PC yang ada di VLAN 20 tidak bisa. Nah, kita harus membutuhkan yang namanya router. Kalau di switch layer 3 ini, kita bisa menghubungkan antar network tanpa menggunakan router. Nah, itulah bedanya antara switch layer 2 dan switch layer 3. Selanjutnya, kita akan coba konfigurasi switch virtual interface. Oke, kita hapus untuk switch yang di sini, kita hapus. Oke, lalu di sini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Lalu di sini kita tambahkan 2 PC saja. Tambahkan di sini 1 dan di sini 1. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, kita hubungkan. 19 ke switch. Nah, PC pertama akan dimasukkan ke VLAN 10 dan PC yang kedua, PC 19 akan dimasukkan ke VLAN 20. Oke, kita masuk pada switchnya. Pada tab CLI. Di sini kita masuk pada mode privilege, lalu pada global configuration. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 10, lalu namanya programming, dan VLAN 20 namanya marketing. Oke. Lalu di sini kita exit. Di sini kita lihat interface apa yang terhubung ke switchnya. Nah, interface FA02 yang terhubung ke switchnya. Oke, di sini kita masuk pada interface FA02, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN
Lalu kita konfigurasi pada V19, yaitu FA03. Kita masuk pada interface FA03. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Oke. Lalu kita exit dan lihat do show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface-nya dan untuk VLAN-nya sudah ada. Lalu kita masukkan IP yang akan kita konfigurasikan. Nah, di sini kita masuk pada interface VLAN 10. Oke. Nah, kalau di router itu kan memakai sub interface, namun di multilayer switch ini langsung interface VLAN 10. Artinya di VLAN 10 akan kita masukkan IP address-nya. Oke, langsung saja kita masukkan IP address-nya untuk VLAN 10, yaitu 192.168.10.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita enter, lalu kita exit, lalu masuk pada interface VLAN 20. Lalu kita masukkan lagi IP address-nya, yaitu 192.168.20.1. Subnet mask-nya jangan lupa 255.0. Oke, kita enter, lalu kita exit. Kita bikin juga untuk interface VLAN 1. Oke, kita masuk pada VLAN 1, lalu IP address-nya 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita enter, kita exit, lalu kita lihat do show IV interface brief. Oke, kita enter, kita bisa tekan spasi. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20 itu sudah menyala, tapi untuk VLAN 1 belum. Nah, kita bisa menyalakannya. Kita masuk dulu ke interface VLAN 1. Lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah up, berarti sudah nyala. Nah, itulah cara konfigurasi switch virtual interface. Selanjutnya kita akan memasukkan default gateway pada PC-nya. Oke, di sini kita langsung saja masukkan default gateway pada PC-nya. Di sini, untuk IP-nya belum saya konfigurasikan. Sorry. Jadi di sini 168.10.10.55. Oke. Lalu pada PC ini 192.168.20.55. Oke, sudah. Lalu kita masukkan untuk default gateway-nya. Oke, di IP configuration di sini untuk VLAN 10 192.168.10.1. Oke, lalu kita masukkan pada VLAN 20. Di sini 192.168.20.1. Oke.
Lalu kita coba untuk mengirimkan paket. Nah, failed karena ini awal-awal. Jadi kita coba lagi. Oke, masih failed. Mungkin di sini switch-nya masih ngedetect layer 2. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita bisa buka multi layer switch-nya. Lalu di sini kita ketikkan, kita exit dulu, lalu kita ketikkan show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada tulisan ICMP redirect set is empty. Nah, artinya layer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multi layernya, kita bisa ketikkan, kita masuk dulu pada mode global configuration. Kita ketikkan IP routing. IP routing. Oke, lalu kita lihat do show IP route. Nah, sudah berubah. Artinya switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Oke, kita coba ngirim paket dari PC 0 ke PC 19. Oke, payload kita coba lagi. Oke, sudah successful. Oke, kita delete. Lalu kita coba lagi. Nah, sudah successful. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server pada multi layer switch ini. Nah, untuk konfigurasinya sama seperti yang di router. Kita masuk dulu pada multi layer switch. Lalu kita bisa ketikkan IP DHCP pol. Lalu untuk VLAN 10 kita enter. Lalu kita masukkan networknya itu 192.168.10.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu untuk default routernya yaitu gateway-nya 192.1. Oke, sorry. Default router 192.168.10.1. Lalu untuk DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, kita exit. Lalu kita konfigurasikan untuk yang VLAN 20-nya. Oke, di sini kita kan IP DHCP pol VLAN 20. Kita enter. Lalu kita masukkan untuk networknya yaitu 192.168.20.0. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu untuk default routernya yaitu 192.168.20.1. Untuk DNS-nya 888. Oke, sudah. Lalu kita bikin juga untuk yang VLAN satunya. IP DHCP pol VLAN 1. VLAN 1. Oke, lalu untuk networknya yaitu 192.168.1.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya default router yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Lalu DNS-nya 888. Selanjutnya kita coba lakukan request DHCP. Oke, kita pada PC 0. Di sini kita hapus untuk IP-nya. Lalu pada DHCP kita tunggu. Oke,
DHCP request successful. Oke, kita coba pada PC 19. Oke, di sini kita hapus untuk IP-nya, lalu masuk pada DHCP. Oke. Nah, DHCP request successful. Selanjutnya, saya akan coba untuk membuat soal. Nah, untuk pembuatan soalnya saya skip saja agar tidak kelamaan. Nah, di sini soalnya sudah saya buat. Di sini ada satu router, 3 switch, dan beberapa PC. Nah, di sebelah sini akan menjadi pilihan 10, dan di sini juga pilihan 10, lalu di sini pilihan 20, di sini 30, di sini 40, dan di sini 50. Lalu di sini untuk IP address-nya sudah kita definisikan untuk beberapa PC-PC-nya. Oke, untuk penyelesaiannya saya akan buatkan di video selanjutnya. Oke, mungkin ini saja.